wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada Guru Baik yaitu Bapak Sadis, dan juga ini ada Bu Ente walaupun yang ada di tenaga langsung dan pada teman-teman Pak Arias ya yang nama satu agak Buya walaupun hujan ibu-ibu berkenan melangkahkan kakinya ke Mama Sadis untuk bertemu muka dengan saya. Ini memang sekadar awal dari saya ini. Tujuan saya itu pertama saya bilang Mas Sadis, saya ini mau silaturahmi awal. Silaturahmi awal ini karena saya pikir saya mau pakai tradisi, maaf ini tradisi orang Betawi. Jadi saya pengen ketemu, nanti mau ketemu lagi, sampai seterusnya. Saya nggak putus hubungan sama warga sini. Jadi di mana titik yang saya datangin itu, saya bukan sekali ini datang, tapi saya per 3 bulan saya kemana lagi. Tapi jangan nunggu 3 bulan juga. Tapi kalau bila ada keluhan atau masalah di kampung sini, di warga sini, di RT sini, ibu itu ada nomor kontak handphone saya. Jadi langsung telepon saya aja, nggak ada masalah. Soalnya di sini saya menjalankan program Pak Jokowi, Bu ya. Jadi ada KJP, KJS, akte kelahiran. Jadi kalau memang ada permasalahan di situ, kasih tahu kita aja. Jadi insya Allah apapun kita bantu. Mungkin ibu sekalian pernah juga menghadiri, pernah juga datang, pernah juga didatengin oleh caleg-caleg juga. Memang kan ada bahasa kalau caleg itu pasti dia bawa sembako, pasti dia bawa duit. Ini nauzubillah min dzalik, saya nggak mau kayak gini. Ini karena saya pikir ini timbulnya saya ria. Tapi kalau setelah saya jadi, saya nggak bakal lupakan orang sini. Baru ibu-ibu saya kasih hadiah, gitu. Jadi saya nggak mau bilang ini tolong nyoblos gua, tolong tuh contreng gua. Tapi niatnya bukan ikhlas, karena punya tujuan. Karena bahwa saya almarhum ngajarin saya jangan mendidik saudara-saudara lu jadi bodoh, jangan mendidik saudara-saudara lu membuat supaya jadi malas. Tapi tunjukin dulu kalau memang sini warga sini dukung saya, insya Allah nggak mungkin. Saya bilang sama Sadis, Bismillah, saya bilang saya tetap sini per 3 bulan. Per 3 bulan, tapi kalau misalkan jangan sampai pas bilang 3 bulan terus lagi. Tapi ntar kalau seminggu di sini ada masalah, lu diam aja. Iya, saya seminggu tinggalkan ada nomor handphone saya. Gitu. Jadi jangan nunggu 3 bulan. Jadi jangan nunggu 3 bulan. Kayak kemarin saya di Mampang, hari ini kita datang, besok dia komplain, Pak, anak saya ijazahnya ditahan. Gitu, sama sekolah. Karena belum bayar. Tapi ya mohon maaf Bu ya, yang di negeri, saya mohon maaf saya nggak bisa nolong yang di Selawiyah sama Alia, karena belum bukan bidang saya. Tapi kalau yang negeri sampai dipersulit dan KJS sampai dipersulit, ibu-ibu masuk rumah sakit, biasanya kan rumah sakit suka dibilang kamar penuh. Ya mohon maaf kamar penuh, ibu di ruang tunggu dulu, ibu kontak saya. Soalnya kebetulan kita di Fatmawati ada relawan kita, di SM ada relawan kita, di Budiasi ada relawan kita, Pasar Rebo juga ada, di Rumah Sakit Marini Cilandak juga ada. Kalau memang dipersulit di situ, kasih tahu kita. Jadi nanti ibu, ini gua tetangga gua yang sakit di Rumah Sakit Fatmawati, ini di ruang tunggu, atau di ruang UGD, atau di ruang ICU, nggak diurusin keleleran. Telepon saya, nanti saya telepon relawan saya nyampe ke ibu. Ini kita tahu namanya siapa pasiennya. Gitu. Jadi memang kita udah bikin program gitu Bu. Jadi memang sebelum saya nyalak pun saya ini sudah kerja kayak gini. Jadi dari 4 tahun yang lalu kita bantu orang-orang waktu itu kan masih SKTM. SKTM juga kadang dipersulit. Gitu, kadang diproses begini, proses begini. Dan ibu juga perlu tahu, memang saya fokus terang, saya caleg dari PD Perjuangan. Kenapa dibilang kenapa lu orang Betawi bukan P3, bukan PKS, bukan PKB atau partai yang lain atau PAN. Terserah. Memang saya setelah tadi Pak Tomo bilang, saya SD saya di Ragunan, SD Ragunan pagi, SMP saya karena orang Betawi itu pengennya anaknya itu kalau itu bisa ngaji. Jadi saya di pesantren sama bapak saya di pesantren. Walaupun kita SD saya itu paginya saya sekolah SD, siangnya saya sekolah madrasah 2. Tapi setelah saya lulus SD masih pesantren. Jadi waktu itu senangnya saya itu dengar ceramah Kiai Abdul Syafiq setiap subuh. Saya bilang saya pengen di pesantren Asapia. Saya masuk pesantren sana. Setelah saya lulus, saya masuk SMA di Pondok Labu. Nah, setelah Pondok Labu, saya kuliah di Universitas Buru-Buru Kalimalang. Saya lulus tahun 91. Dan saya kenapa saya ikut PD Perjuangan itu saya dari tahun 84. Saya ikut PD Perjuangan. Nah, jadi kenapa nggak P3? Bapak saya alhamdulillah almarhum itu tadinya orang P3 karena dia orang NU. Dia bilang